Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai saat teduh kita. Mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama sebagai sesama umat Tuhan, dijagai oleh-Mu, untuk ada di dalam jalan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, kiranya namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, saya melanjutkan pembacaan kita dari Injil Matius. Saya bacakan ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-58. Matius pasal 13. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya itu ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah sama-sama merenungkan, saudara, bahwa umat Tuhan itu dijagai oleh Tuhan sampai kepada kesudahannya. Karena apa? Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan itu memberikan pengulangan. Memberikan pengulangan berita bahwa mereka itu bisa ditolak. Nah, ini mungkin agak sedikit paradoks, saudara. Jadi, saudara, di dalam Matius pasal 13, di dalam rangkaian perumpamaan tentang kerajaan sorga, kita mendapatkan pengulangan tema tentang pengulangan. Jadi ya, tema tentang penolakan itu diulang-ulang. Jadi ada pengulangan tema tentang penolakan. Sejak di dalam 13 pasal pertama, kita melihat, saudara, satu demi satu perumpamaan yang dimunculkan adalah perumpamaan yang muncul untuk menunjukkan bahwa hati-hati, banyak yang tidak berbahagia. Hati-hati, banyak yang tidak berbuah. Hati-hati, ada lalang. Hati-hati, ada ikan yang tidak kosher. Bahkan sudah di dalam bagian yang kita baca pun, kita mendapati setelah perumpamaan selesai, maka orang-orang yang mengenal Yesus itu pun menolak Yesus. Tema tentang orang-orang menolak Yesus, menolak Yesus, menolak Yesus. Dan di dalam cerita tentang perumpamaan, mereka juga adalah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Itu terus-menerus berulang, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita sendirinya supaya tidak menjadi orang yang tertolak, supaya kita itu menjadi orang yang dijagai oleh Tuhan, adalah dengan cara bagaimana? Dengan cara Tuhan terus-menerus menekankan bahwa kita itu bisa ditolak. Itu sederhananya begini, saudara. Kalau saudara terus-menerus berkata kepada anak kita, "Hati-hati, naik motor sembarangan bisa kecelakaan." Kita mengulang tema bahwa kamu bisa kecelakaan. Itu adalah cara yang kita pakai supaya dia itu terhindar dari kecelakaan. Kira-kira demikian, saudara. Jadi kita melihat kemarin bahwa bagian Matius pasal 13 itu ditutup dengan satu buah tone yang positif, satu buah nada yang positif, yaitu, "Apakah kamu mengerti semuanya itu?" Betul ya? Pasal 13 ayat 51, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Ya, kami mengerti ya. Mereka menjawabnya, "Kami itu mengerti." Nah, saudara, ketika mereka itu mengerti, ini bukan sekedar punya pengertian kognitif tertentu. Mereka itu punya pengertian tertentu. Tetapi, saudara, Tetapi kata mengerti itu muncul di dalam bagian sebelumnya, saudara. Di dalam perumpamaan tentang penabur, saudara. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan ini adalah penggenapan apa yang ada di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya apa? Yesaya pasal 6, kita mengingat, saudara, adalah mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Ya, mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti. Jadi, saudara, di sini ketika murid-murid mengatakan kami mengerti, itu artinya mereka tidak mengenalkan di dalam Yesaya pasal 6 orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Lalu, saudara, di dalam perumpamaan tentang penabur, benih yang ditabur di pinggir jalan, lalu nanti akan dicolong sama burung, saudara. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa itu adalah benih yang orang mendengarkan tapi mereka tidak mengerti. Tapi di sini murid-murid itu mengerti. Jadi, saudara, hari ini kita akan menekankan satu hal ini, saudara, yaitu bahwa orang-orang dalam, orang-orang yang dijaga oleh Tuhan, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang reseptif terhadap firman Tuhan, orang-orang yang akan dijagai sampai kepada akhirnya, yang tidak menjadi lalang, yang tidak menjadi ikan yang dibuang oleh Tuhan, adalah orang-orang, saudara, yang nantinya akan menerima tema pengulangan tentang penolakan, saudara. Saudara, pengulangan, repetisi, itu adalah salah satu cara komunikasi yang
paling merakyat. Bukan paling sophisticated, bukan paling hebat, bukan paling keren, tapi paling merakyat. Ini adalah literary device, sudah. Cara mengkomunikasikan sesuatu sudah di dalam literatur pada waktu itu. Nah, sudah kita melihat ya, cara mengkomunikasikan sesuatu itu bisa ada cara yang sangat sophisticated ya, sangat kompleks, sangat indah, sangat bisa bikin kita wow begitu kan ya. Ada yang caranya sederhana sekali. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, cuman caranya memang berbeda-beda, sudah. Nah, sudah kita saat ini sekarang ya, abad 21, kita hidup di dalam tradisi audiovisual. Tradisi baca masih ada ya, baca tulis masih ada, tapi sudah pelan-pelan tuh mulai digantikan dengan audiovisual. Saudara, jangan-jangan loh ya, jangan-jangan 60 tahun ke depan itu orang banyak lagi yang buta huruf, saudara. Karena apa? Karena tidak perlu lagi membaca. Membaca jadi tidak perlu lagi karena ya kita sudah ada ilustrasi audiovisual yang begitu kompleksnya sampai-sampai membaca tidak perlu lagi. Jangan-jangan, saya nggak tahu. Tapi memang zaman itu bergeser, zaman itu berubah, saudara. Nah, di dalam zaman seperti kita sekarang, terutama kita itu banyak mendapat pengetahuan melalui apa? Audiovisual. Yang kedua, kita juga masih melalui tulisan-tulisan. Jadi audiovisual, kalau kita itu lihat lecture di YouTube, kita itu lihat pembelajaran, dan lain sebagainya. Kita itu biasanya itu suka kalau ada animasi-animasi, ada gambar-gambar, contoh-contoh, lalu ada tulisan-tulisan yang besar-besar, tidak begitu banyak tulisannya. Makin lama makin sedikit saja tulisannya. Ya, tulisan-tulisan ada besar-besar, lalu kasih animasi. Nah, itu cara kita belajar sekarang. Berbeda dengan cara saya belajar sekitar 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Cara saya belajar 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, tidak dengan lihat video. Lihat video itu hiburan, entertainment, sudah. Nggak ada orang belajar dengan lihat video. Lihat video itu apa, sudah? Hiburan. Lalu kalau belajar gimana? Baca buku. Lihat buku, baca buku, masuk ke kelas, dengar, lalu baca, nulis. Itu adalah metode belajarnya seperti itu, sudah. Nah, pada zamannya Tuhan Yesus, pada zaman para pembaca Injil Matius, cara belajarnya beda lagi. Cara mereka adalah tidak dengan membaca. Karena sebagian besar di antara mereka tidak punya buku, dan sebagian besar di antara mereka buta huruf. Jadi, dunia mereka bukanlah dunia membaca, saudara. Nah, di dalam dunia seperti itu, literary device-nya tentu berbeda. Cara mengkomunikasikan sesuatunya tentu saja berbeda. Bagaimana cara menyampaikan sesuatunya? Pada waktu itu ada berbagai macam cara. Salah satu cara yang paling utama untuk orang belajar itu adalah dengan cara mereka itu mengingat. Menghafal. Nah, bagaimana cara hafal? Orang mereka nggak punya buku. Jadi caranya adalah tulisan-tulisan mereka untuk dihafal itu seringkali pakai gaya bahasa tertentu untuk bikin mereka itu mudah hafal. Salah satunya perumpamaan. Betul ya? Jadi dalam perumpamaan-perumpamaan itu kita lebih mudah menghafal daripada satu buah seperangkat peraturan gitu ya. Jadi ada perumpamaan-perumpamaan yang pakai gambaran-gambaran kehidupan sehari-hari, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang penabur, itu adalah cara yang dipakai untuk orang itu bisa lebih cepat nangkep, lalu lebih cepat hafal, karena mereka tidak bisa baca. Tidak bisa membaca mungkin karena mereka tidak punya skill baca, dan mereka juga nggak punya buku untuk dibaca. Itu zaman mereka. Lalu cara ada yang lain, yang lebih sophisticated, lebih butuh pengetahuan yang lebih. Misalkan gaya bahasa tertentu, sudah. Cara tulis tertentu, sudah. Misalkan kiasmus. Kiasmus itu adalah salah satu cara tulis, sudah, di mana hal yang mau ditekankan itu ditaruh di tengah-tengah. Jadi cara tulis kiasmus itu kira-kira seperti ini, sudah. Di sini ada tema A, di sini ada B, di sini ada C, di sini B aksen, di sini A aksen. Jadi bagian atas sama bagian bawah ini punya tema yang sama. Bagian tengah sama bagian tengah ada tema yang sama. Lalu yang paling tengah sendiri ini tema yang paling ditekankan. Ini adalah gaya bahasa, saudara, yang disebut sebagai kiasmus. Jadi di atas ada A aksen, B aksen, mungkin C aksen, di tengah D. Nah, begitu ya, saudara. Ini yang mau ditekankan yang D. Ini gaya bahasa yang kompleks sekali. Saudara butuh pengetahuan tertentu, butuh keterlatihan tertentu untuk bisa mengerti itu. Lalu ada juga misalkan ya pengulangan kata atau wordplay. Kadang-kadang ada wordplay, saudara. Pendeta Stementong pernah ngomong, ini jenis wordplay, tapi di dalam bahasa Indonesia. Kamu itu kalau putus pacar jangan jadi gila, tapi harus melakukan lagi. Nah, itu wordplay, saudara. Gila sama lagi, itu wordplay, permainan kata. Kadang-kadang, saudara, untuk menarik atensi para pendengar pakai wordplay. Alkitab kita banyak pakai itu, saudara. Tetapi lagi-lagi, saudara, kalau yang namanya wordplay lah, kalau yang namanya kiasmus lah, kita butuh semacam kayak skill tertentu untuk kita itu bisa mengerti, saudara. Injil Matius, saudara, banyak sekali pakai gaya bahasa atau pakai literary device yang aneh-aneh. Misalkan, bukan aneh-aneh lah ya, yang sophisticated lah, yang indah. Misalkan saya pernah sampaikan kepada saudara,
ketika pertama kali kita saat teduh, saudara, bahwa Injil Matius ini dipresentasikan kepada kita mirip seperti Taurat yang baru. Kok bisa? Karena Yesusnya digambarkan seperti Musa, lalu Injilnya juga dikonstruksi berdasarkan 5 set pengajaran besar. Taunya dari mana? Taunya setiap kali satu set pengajaran besar itu berhenti, ada penandanya. Penandanya apa? Seperti yang tadi kita baca. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ya, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, nah itu kan satu buah penanda, saudara. Kalimat seperti ini muncul 5 kali, saudara. Maka kita bisa melihat setelah khotbah di bukit, pasal 7, setelah khotbah tentang perutusan, setelah khotbah tentang perumpamaan di dalam bagian kita baca, setelah khotbah tentang komunitas, pasal 18, setelah khotbah tentang akhir zaman, pasal 24 dan 25, kita mendapati ada ucapan seperti itu. Maka kita katakan, ini loh Injil Matius, mirip seperti Taurat yang baru, yaitu ada 5 set pengajaran. Saudara bisa membayangkan mirip seperti 5 buku Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara, ini kan agak sophisticated, saudara. Saudara kalau tidak sangat jeli atau saudara tidak membaca komentari, saudara tidak bisa dapat ini. Tapi saudara, ada satu cara yang diberikan oleh Tuhan, sehingga cara itu begitu merakyatnya bisa dimengerti oleh siapapun saja. Yaitu apa? Ulang-ulang, repetisi. Repetisi adalah salah satu cara yang paling umum, paling gampang, mungkin paling kurang sophisticated, paling tidak terlalu bikin kita, wah. Saudara kalau mendengarkan orang khotbah ulang-ulang gimana? Ulang-ulang lagi, temanya itu lagi, pengulangan lagi, pengulangan lagi. Saudara kita rasa gimana? Ini mungkin kayaknya kurang belajar nih, terlalu sederhana. Khotbah kok ulang-ulang, kok kayak begitu, saudara? Memang, saudara. Salah satu cara yang paling sederhana untuk menekankan sesuatu adalah dengan cara ulang-ulang, repetisi. Dan Matius pasal 13 ini pakai cara itu, saudara. Repetisi, ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Sederhana sekali, saudara. Tapi, saudara, pengulangan-pengulangan bahwa Anda bisa ditolak. Anda bisa ditolak. Ternyata adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menjagai, saudara. Orang suka nggak dengan pengulangan seperti ini? Ternyata enggak, saudara. Ternyata enggak. Murid-murid, saudara, nanti kita melihat, bukan murid-murid ya. Orang-orang, saudara, pada zamannya nanti ya, akan melihat Yesus itu kelewat sederhana. Dia itu mengatakan seperti ini, saudara. Orang-orang ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Intinya apa sih, saudara? Intinya simpel. Yesus ini kan Yesus yang ada di antara kita. Yesus ini kan ya orang kita sendirilah. Yesus ini adalah dia saja, ya orang-orang kita saja, saudara. Jadi gak cocok lah kalau saya itu punya pengharapan yang begitu besar dan sophisticated. Gak cocok. Yesus ini kelewat sederhana. Maka mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Dan saudara, Injil Matius ketika mencatat tentang penolakannya, penolakannya itu amat sangat dahsyat, saudara. Kita melihat ya, dalam bagian ini ucapan yang dipakai, bukankah ia ini anak tukang kayu, the son of the carpenter. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Saudara, Injil Matius kita berusaha untuk mengkonstruksi gambaran Tuhan Yesus sebagai apa, saudara? Injil Matius dibuka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lalu nanti dalam pasal 3 ketika Yesus itu dibaptis, Allah Bapa sendiri, Allah Bapa, pribadi pertama Allah Tritunggal berkata, saudara, inilah anakku yang kukasihi. Jadi, saudara, Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham. Katanya Injil Matius. Lalu Injil Matius juga mencatat, Allah Bapa berkata, Yesus adalah anak Allah. Yang nggak percaya Yesus anak Allah itu siapa? Setan, saudara. Bukan nggak percaya. Setan itu punya motif untuk meragukan keanak-Allahan Yesus. Maka setan mengatakan, kalau engkau adalah anak Allah. Jadi yang meragukan motif keanak-Allahan Yesus itu berasal dari setan. Dan sekarang sudah orang-orang itu mengatakan Yesus adalah apa? Anak tukang kayu. Fakta kok, memang faktanya dia adalah anak tukang kayu. Kalau kita mau ngomong Yesus itu adalah anak Allah, itu kan tafsiran. Tafsirannya Matius kan, tafsirannya kita orang Kristen. Kita orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi faktanya Yesus itu apa? Anak tukang kayu, sudah. Ini kan penolakannya keras sekali, sudah. Langsung terang-terangan, sudah. Allah Bapa berkata ini adalah anak Allah. Dan orang-orang itu mengatakan apa? Enggak, dia adalah anak tukang kayu. The son of the father, anak Bapa, betul. Anak Bapa, betul. Kalau kita orang Kristen percaya bahwa Yesus anak Bapa, itu artinya Yesus anak Allah, sudah. Tapi sudah mereka berbicara, Yesus anak Bapa. Anaknya artinya apa, saudara? Yesus anak Bapa itu artinya adalah Yesus anak tukang kayu. Penolakan, saudara. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang sederhana di antara kita. Saudara, kita mungkin berasa, saudara, ini ya saya ya tidak begitulah. Saudara, tunggu dulu. Yesus di dalam segala kesederhanaannya,
Itu kita betul-betul bisa terima dan reseptif atau enggak sih, saudara? Saudara, mereka yang menolak Yesus, intinya ini, mereka menolak Yesus karena apa? Karena Yesus sederhana. Orang-orang di antara kita saja. Saudara, di dalam bagian sebelumnya kan sudah dikatakan ya, orang-orang yang akhirnya akan bertahan di hadapan Tuhan adalah mereka yang mengeluarkan perbendaharaan yang lama dan perbendaharaan yang baru. Setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran dari hal kerajaan surga seumpama rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaannya. Harta yang lama itu apa, saudara? Harta yang lama ya kebesaran-kebesaran yang ada dalam perjanjian lama, dan itu gede. Kebesaran-kebesaran yang dalam perjanjian lama itu sungguh-sungguh hebat, sungguh-sungguh besar, saudara. Taurat itu sangat besar, tradisi sangat besar. Bait suci Yerusalem itu tradisi yang sangat besar, saudara. Saudara, bahkan ya, kemarin kita sempat ada talk show dengan pendeta Yadi, saudara. Pada waktu itu saya kutip dari ucapan Raymond Brown, saudara. Raymond Brown itu mencatat tulisannya Philo dari Alexandria. Philo itu mengatakan bahwa masyarakat Israel di dalam Pentakosta yang pertama, the very first Pentecost, mereka mungkin tidak merayakan Pentakosta, tapi sesungguhnya itu adalah Pentakosta yang paling pertama, yaitu setelah Paskah, setelah mereka keluar dari Mesir sekitar 1,5 bulan. Setelah keluar dari Mesir 1,5 bulan, Pentakosta kan sekitar 50 hari, 7 minggu setelah itu sudah mereka sampai di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai, Musa naik ke atas gunung, lalu akan malaikat datang dan dalam bentuk lidah-lidah datang kepada orang-orang Israel. Apa itu, saudara? Taurat. Jadi, saudara, mujizat di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, di dalam tafsirannya Philo, saudara, di dalam para pengikutnya Philo yang mengatakan apa? Itu adalah yang terutama orang-orang non-Yahudi seperti kayak saudara dan saya, itu jadi punya Taurat. Jadi bisa mengikuti hukum Taurat. Itu gede sekali, saudara. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam Philo mengatakan ketika lidah-lidah turun, maka masyarakat Yahudi punya Taurat. Orang-orang Israel punya Taurat. Taurat itu yang membuat mereka berbeda dengan seluruh bangsa lain di seluruh dunia. Taurat itu yang membuat mereka itu berdiri lebih tinggi dari semua bangsa lain di seluruh dunia. Karena memang Taurat itu indah. Taurat itu mentereng, saudara. Taurat itu menceritakan tentang kebesaran, kemuliaan, kesucian Tuhan. Nah itu, saudara, kalau lihat kepada bangsa-bangsa lain, lainnya langsung jadi kampungan semua, saudara. Lainnya langsung jadi kotor, jadi menjijikan semua, saudara. Di dalam cara pandang, di dalam terang Taurat yang begitu mulia itu, saudara. Tetapi, saudara, mujizat besar di dalam Kisah Rasul pasal 2, yaitu apa? Taurat itu disampaikan juga kepada orang-orang yang berbahasa Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, bahkan orang-orang dari Roma, pendatang-pendatang dari Roma, saudara, ujung bumi, mereka juga akan mendapatkan Taurat. Itu mujizat besar sekali. Jadi, saudara, tradisi perjanjian lama, Taurat itu gedenya luar biasa. Tapi, ketika kita bicara tentang hal yang besar, hal yang mulia, hal yang agung, saudara, kadang-kadang hal yang besar, agung, mulia itu sudah bikin kita susah untuk bisa menerima Yesus yang dalam segala kesederhanaannya. Susah. Kelewat sederhana. Saya maunya yang besar dan sophisticated. Ini Yesus kasih saya perumpamaan yang isinya ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Kayak khotbah kurang persiapan aja. Terlalu sederhana Yesus seperti ini. Maka kita nggak bisa lagi reseptif, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan ya, seringkali, saudara, hal-hal yang memang sendirinya bagus, dalam dirinya sendiri itu mulia, indah. Tapi justru bikin kita itu akhirnya tidak bisa menerima Tuhan yang sederhana. Tuhan yang datang menjumpai kita di dalam segala kesederhanaan dan dosa kita. Kita tidak bisa. Kita maunya yang sophisticated, saudara. Perempuan Samaria, saudara, ketika bercakap-cakap dengan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, beri aku minum. Lalu perempuan Samaria itu mengatakan, oh, kamu itu nggak salah, tak? Orang Yahudi minta minum sama saya, perempuan Samaria. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tahu, kamu sedang bicara dengan siapa? Sesungguhnya, kamu sudah minta kepada saya minuman, dan saya berikan kepada kamu air yang hidup. Loh, air yang hidup? Timbamu mana, bos? Kan masih kita begitu kan ya. Air yang hidup, aduh, air sumur saja kamu nggak punya timba. Apakah kamu lebih besar daripada bapak kami, Yakub? Dia mengatakan, apakah kamu lebih besar daripada bapak kami, Yakub? Yakub gede sekali. Gerizim, tradisi besar. Yerusalem, tradisi besar. Tapi tradisi besar itu akhirnya menutup Yesus dalam segala kesederhanaannya, saudara. Saudara, kalau pengen cek ya, kita itu adalah orang seperti ini atau enggak? Kita itu adalah manusia yang seperti ini enggak? Yang maunya sophisticated, nggak maunya sederhana. Enggak bisa menerima Yesus dalam kesederhanaannya. Saudara coba cek. Saudara kira-kira akan lebih tertarik mana ketika saudara membaca tulisan yang judulnya adalah Yesus mengasihi saya, atau tulisan Stephen Tong
Apa ya? Pandangan Stephen Tong tentang cinta kasih Yesus. Khotbah Stephen Tong tentang salib. Atau saudara mendapatkan tulisan salib Yesus. Dengan khotbah Stephen Tong tentang salib. Aduh, kalau mau ngecek gampang lah gini. Saudara buka channel di YouTube, saudara, atau saudara bikin tulisan. Saudara bikin video gampang sekali kalau saudara asal saudara punya laptop ada webcamnya, saudara bikin video. Saudara, lalu setelah itu videonya saudara upload ke YouTube, kasih judul. Judulnya adalah Yesus itu baik. Atau salib Yesus sungguh mulia, kasih judul begitu. Lalu saudara bikin video yang kurang lebih mirip. Tapi saudara kutip-kutip Pak Tong. Setelah itu saudara tulis pandangan Stephen Tong tentang salib Yesus. Saudara coba bayangkan, kira-kira saudara, orang lebih tertarik mana? Seringkali saudara, orang lebih tertarik ya kalau ada nama Stephen Tong-nya. Atau ada nama Billy Graham lah, Charles Spurgeon, dan lain sebagainya saudara. Itu akan lebih menarik saudara. Kenapa? Yesus kurang menarik saudara. Yesus itu kelewat sederhana saudara. Bahkan namanya Yesus pun harus dikatrol oleh pendeta besar seperti Stephen Tong saudara. Kalau yang khotbah bukan Stephen Tong, Yesus jadi kurang menarik. Bisa begitu saudara. Saudara, apakah ini nggak kebalik saudara? Pak Tong itu menarik gara-gara dia mengkhotbahkan Yesus, atau Yesus jadi menarik gara-gara dikhotbahkan Pak Tong. Hati-hati saudara. Kita sudah punya kebahayaan sudah ya. Ini bukan cuma pendeta Stephen Tong, saudara bisa katakan untuk semua pendeta besar yang lain sudah. Charles Spurgeon dan lain sebagainya. Saudara jangan salah ya. Saya bukan lagi nyinyir sama pendeta Stephen Tong. Saudara kalau tanya sama saya, manusia yang paling banyak kasih inspirasi positif kepada di hidup saya itu siapa? Top listnya ya pendeta Stephen Tong sudah. Tapi sudah nggak boleh sampai top listnya paling atas sekali sudah. Sampai kalau ditanya siapa yang paling mempengaruhi hidupmu, Pak Tong, bukan Yesus sudah. Oh, itu kacau sekali sudah. Akhirnya kita bisa menolak Yesus kalau Yesusnya bukan Yesus yang dihadirkan sama Pak Tong sudah. Oh, itu bisa bahaya sekali sudah. Perjanjian lama, perbendaharaan yang lama itu definitely amat sangat luar biasa sudah. Tetapi sudah, keluar biasaan itu akhirnya kalau sampai menutupi Yesus dalam segala kesederhanaannya. Yesus itu datang menjangkau kita yang ada di bawah dalam segala kesederhanaan kita. Kalau kita nggak bisa menerima itu, ya sudah nggak tahu, nggak ada obatnya lagi lah. Sudah, oleh karena itu kita melihat di dalam bagian selanjutnya, mereka menjadi kecewa. Lalu sudah dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi ini artinya apa, saudara? Saudara kalau kita lihat ya, gambaran di dalam Injil Markus ya. Markus itu nulis dengan lebih tajam, saudara. Dalam hal ini kita sih merenungkan Matius ya. Kita kapan-kapan mungkin boleh coba lihat dalam versinya Markus. Dalam versinya Markus dicatat, karena ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak dapat, nggak bisa bikin banyak mujizat di sana, saudara. Nggak bisa. Ini kan ucapan kayak keras sekali, saudara. Yesus nggak bisa bikin mujizat. Dalam bagian ini, saudara, Matius, saudara, nggak rela untuk tulis seperti itu, saudara. Matius menulis ya, saudara, bahwa karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakannya di sana. Kita melihat Tuhan itu seperti kayak masih kasih kepada mereka kelonggaran, masih bikin mujizat, tapi nggak banyak, saudara. Jadi ini artinya apa, saudara? Kalau mau mujizat Tuhan, kamu harus beriman, ya. Jadi mujizat itu bergantung kepada imannya kita, bukan, saudara. Soalnya kalau mau kayak begitu, saudara jadi pendeta, saudara. Jadi pendeta itu nothing tulus. Jadi pendeta itu pekerjaan yang paling gampang di seluruh muka bumi, saudara. Pekerjaannya itu nothing tulus, saudara, pendeta itu. Enak. Nah, nggak percaya, saudara? Saya akan buka praktek. Buka praktek pendeta yang bisa memberikan segala jenis kesembuhan. Praktek, saudara. Lalu saudara datang, Pak, saya itu diabetes. Tenang, saya akan berdoa. Beriman ya, beriman. Kamu sembuh. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh. Oke, kamu cek lab. Setelah itu cek lab, saudara. 2 jam kemudian balik. Pak, diabetesnya masih, Pak. Saya ngomong apa, saudara? Kamu kurang beriman. Berdasarkan teks ini. Kalau sembuh, dia terima kasih. Bapak pendeta yang sangat berkuasa. Loh, kalau sembuh, saya pendeta yang sangat berkuasa. Kalau nggak sembuh, imanmu yang salah. Loh, enak sudah jadi pendeta kayak begini. Nothing tulus, saudara. Nggak pernah salah, saudara, pendeta kayak begini, saudara. Nothing tulus, saudara. Ini pendeta ngaco, saudara. Ini salah baca, saudara. Di dalam bagian ini kita melihat, saudara, orang-orang, saudara, yang menolak Tuhan, saudara, karena sophisticated, ya, karena perjanjian lama begitu luar biasa menolak Tuhan, maka Tuhan tolak dia. Tuhan tuh singkirkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini bukan terutama bikin tentang kesembuhan ilahi dan lain sebagainya, tapi ini bicara tentang apa, saudara? Bicara bahwa orang yang menolak Kristus, kecewa karena segala kesederhanaan, ya orang-orang seperti itu, saudara, akhirnya nggak menerima pekerjaan Tuhan, tidak disentuh oleh pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan yang paling besar tentu saja, saudara, hatinya diremukkan untuk bisa datang kepada Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan yang paling besar, saudara, dan disingkirkan oleh Tuhan dari sentuhan seperti ini, saudara. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya judgment. Itu artinya sudah akan ditolak sama Tuhan, saudara. Punya sophisticated. Maka, saudara, dikatakan di dalam bagian sebelumnya, setiap orang yang mau menerima pengajaran hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama. Saudara perlu mengerti perjanjian lama, perlu mengerti sophistication-nya
Besarnya itu Taurat, besarnya itu upacara kurban, besarnya itu perintah sunat untuk membuat orang itu menjadi milik kepunyaan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, menjadi anak Torah, itu besar sekali. Tapi sudah, hal yang besar itu harus kita baca di dalam kacamata anugerah Tuhan. Dalam kacamata anugerah Tuhan yang nyata di dalam dirinya Yesus Kristus. Kalau saudara sudah tidak membacanya di dalam Yesus Kristus, menolak Yesus Kristus dalam segala kesederhanaannya, maka saudara paling banter sudah akan jadi mirip kayak orang-orang Farisi sudah. Di dalam segala spiritualitas yang pertama sudah kaku, keras, kencang, dingin, pelus, munafik. Gak bisa enggak. Orang-orang sudah yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan, dia itu akan menjadi kaku, keras, kelihatan benar, mulia, agung, tapi pasti munafik. Pasti nggak bisa nggak munafik. Kenapa sudah? Karena deep inside kita tahu kita tidak mampu mencintai Tuhan betul-betul. Jauh di dalam lubuk hati kita tahu kita tidak bisa mencintai Tuhan secara sungguh-sungguh dalam segala kesuciannya. Jauh dalam lubuk hati kita tahu bahwa kita itu tidak betul-betul bisa diterima oleh Tuhan karena saya itu benar. Gak bisa, saya nggak cukup benar. Saya masih bergantung kepada upacara kurban. Dan upacara kurban itu sebetulnya penggenapannya apa ya? Puji Tuhan, kita bisa buka di dalam perjanjian baru. Ada Yesus Kristus yang menjadi penggenapan dari seluruh upacara kurban. Dia mati di atas kayu salib, saudara. Di sana baru kita bisa mengatakan, ini loh yang saya nanti-nantikan di dalam kebesaran perjanjian lama. Oh, ternyata ini loh yang namanya kemuliaan Tuhan yang begitu besar menjangkau saya orang-orang yang berdosa. Ternyata ini loh, yaitu Yesus yang berdarah di atas kayu salib. Tapi di sisi yang lain, saudara, perbendaharaan yang baru, ya harta yang baru, itu nggak boleh kita sajikan tanpa harta yang lama. Nah, ini penting, saudara, ya. Untuk kita bisa bertahan ya di dalam kecintaan kita kepada Tuhan, pengikutan kita kepada Tuhan, harus ada dua-duanya. Harta yang lama dan harta yang baru. Mengerti perjanjian lama kita, para nabi, Taurat, plus sudah harus melihat penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Gak bisa enggak, saudara. Kalau kita melihat perjanjian baru saja, saudara akhirnya nggak dapat betul-betul berita perjanjian baru. Sekali lagi ya, lihat perjanjian baru saja. Namanya juga perjanjian baru. Barunes dari perjanjian itu. Saudara mesti ngerti perjanjiannya itu apa, saudara. Saudara harus tahu perjanjian lama, saudara. Saudara, kita nggak bisa mengerti Yesus Kristus tanpa kita mengerti perjanjian lama. Nggak bisa. Demikian juga sebaliknya. Saudara nggak bisa mengerti perjanjian lama lepas dari Yesus Kristus juga nggak bisa, saudara. Maka, saudara, kalau kita lihat gejala gereja-gereja saat ini, saudara, gereja banyak pemberitaan dari gereja-gereja Injili, saudara, tentang Yesus Kristus. Itu banyak yang berbahaya sekali untuk akhirnya mengkhotbahkan Yesus yang lain. Nggak cukup, saudara, kita hanya berkata, Tuhan itu mengasihi kita. Nggak cukup, saudara. Nggak cukup dengan kita mengatakan, Tuhan mengampuni dosamu. Nggak cukup, saudara. Bahkan nggak cukup dengan kita mengatakan, Yesus mati di atas kayu salib untuk cintanya yang besar kepada engkau dan saya. Nggak cukup, saudara. Kalau kita tahu-tahu sampai kepada berita itu, saudara, akhirnya orang itu susah sekali untuk betul-betul memahami yang namanya anugerah. Membicarakan anugerah, tahu-tahu anugerah, bikin orang itu susah untuk mengerti anugerah. Sekali lagi ya, saudara, tahu-tahu bicara anugerah, bikin orang itu susah mengerti anugerah, saudara. Anugerah itu tidak bisa dibicarakan dengan cara demikian. Kalau saudara tahu-tahu bicara anugerah, maka anugerah itu artinya akan hidup sama dengan obral. Saudara, hari ini saya memberikan pada saudara anugerah. Satu buah anugerah, giveaway. Yaitu apa? Ini handphone harganya 15 juta. Tapi saya beranugerah, berbaik hati, bermurah hati. Saya diskon khusus hari ini 499.500. 499.900 ya. Khusus ya, diskon buat saudara, saudara. Anugerah 15 juta loh ya. Anugerah, saudara. Lalu saya pasang iklan 15 juta coret Rp 400.000. Wah, diskon 99%. Mantap, saudara. Anugerah, diskon besar nih. Saudara beli nggak? Nggak beli, saudara. 15 juta coret jadi 400.000, sudah nggak beli. Sampai 3 bulan lagi, sudah lihat iklannya, sudah masih saja 15 juta coret jadi 400.000. Sudah. Karena apa? Karena itu bukan anugerah. Itu memang barang murahan. Menyajikan Yesus yang tahu-tahu sudah mengasihimu, sudah. Orang juga nggak tahu kebutuhannya, dia akan cinta kasih Yesus. Saya kayaknya nggak terlalu butuh. Tuhan mengampunimu, gitu. Lah ngapain saya mesti diampuni? Saya juga kagak minta ampun. Sudah, hati-hati, sudah. Kekristenan yang disajikan dengan cara seperti ini, sudah ya. Wah, itu berbahaya sekali, sudah. Kekristenan yang paketnya itu paket murah, sudah, paket hemat luar biasa, diskon gede. Yaitu apa? Tahu nggak? Syarat jadi Kristen itu gampang banget. Cuman 2 kalimat syahadat. Saya manusia berdosa, saya percaya Yesus Kristus. Apalagi ditambahin yang ketiga, sekali selamat tetap selamat. Hadiahnya sorga, hidup kekal selama-lamanya. Kadang-kadang dapat bonus.
hati tentrem, saudara. Good deal. Paket apa yang lebih bagus daripada ini? Saudara sajikan, coba beritakan itu kepada orang-orang. Mereka akan mengatakan, tidak, terima kasih. Itu berita obrolan, saudara. Saudara tahu-tahu menyajikan Yesus yang murahan seperti ini, berbahaya sekali, saudara. Yesus yang disajikan di dalam kitab perjanjian baru kita, Injil Matius. Ada alasannya, loh, saudara. Ada alasannya. Ada gap sekitar 400 tahun, saudara, sampai akhirnya Yesus datang. Ada alasannya, saudara. Kenapa kok Yesus nggak tahu-tahu datang, saudara, mati di atas kayu salib, saudara, pada zamannya Musa? Enggak kan, saudara? Ada satu buah cerita panjang sekali yang dibangun di dalam perjanjian lama yang menunjukkan kepada kita apa, saudara? Bahwa kita itu mati. Di hadapan kesucian Tuhan, di hadapan kemuliaan Tuhan, kita itu mati. Kita itu gak terampuni. Kita itu beyond hope, di luar pengharapan, di luar jangkauan, gak bisa diampuni. Tapi justru paradoksnya di situ, orang-orang yang sadar bahwa saya tidak bisa diampuni, justru menjadi orang yang akan paling mengerti ampunan itu artinya apa. Orang-orang yang merasa bahwa saya lumayan baik, iya saya menerima pengampunan Tuhan. Yang mereka terima itu bukan pengampunan. Yang mereka terima itu adalah apa, saudara? Adalah obrolan. Ya memang saya juga sudah baik ya, kayak gitu ya saya terima, itu barang obrolan, saudara. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara itu di luar pengharapan, tidak bisa ditolong, tetapi tetap ada Tuhan yang mendatangi saudara. Tetap ada Yesus yang datang dalam segala kesederhanaan kita dan berkata, aku mencintaimu. Dan kita mengatakan bahwa tidak mungkin, bohonglah itu. Saya tahu saya tidak bisa dicintai. Engkau mungkin nggak tahu kerusakan saya seperti apa. Saudara, di dalam gereja tempat saya melayani, semua jemaat baik sama saya. Kenapa, saudara? Salah satu alasannya adalah apa, saudara? Macam-macam. Alasannya macam-macam, saudara. Yang pertama, saudara sudah percaya sama GRII. Nah, ini diutus sama GRI Pusat dari Sinode, ya pasti ada standarnya pendeta Stephen Tong lah. Saudara datang ke dalam gereja GRII Malang, saudara. Karena apa? Karena namanya GRII. Pendetanya siapa, saudara nggak peduli lah. GRII itu judulnya, saudara. Sudah ada nama pendeta Stephen Tong. Jadi saudara baik sama saya karena apa? Karena sudah paling tidak percaya dulu lah sama namanya pendeta Stephen Tong. Itu yang pertama. Lalu kedua, saudara juga nggak tahu kan hidup saya itu seperti apa sebetulnya. Saudara lihat saya itu pada waktu lagi khotbah, pada waktu lagi saat teduh. Itu yang saudara lihat dalam dirinya saya. Kelihatannya yang paling oke. You nggak tahu dalamnya saya seperti apa. Kalau ya Anda itu tahu saya itu seperti apa, orang itu akan banyak yang menolak. Orang akan mengatakan, lah ternyata cuma gitu. Ya ternyata cuma gitu. Saudara akan pelan-pelan meninggalkan saya semua. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara, Yesus datang. Dan dia berkata, saya mencintaimu. Dan saya ngomong, Tuhan, standarnya orang saja saya tidak cocok. Saya itu ya harus kudu pakai jas, harus kudu pakai baju rapi, harus kudu pura-pura bagus, harus khotbah baru bisa diterima di dalam standarnya manusia loh ya. Cuman di dalam standarnya manusia yang tidak tinggi-tinggi banget, cuman di dalam standarnya jemaat saja yang tidak tinggi-tinggi banget. Saya itu juga sebetulnya kalau jujur, kalau buka jas saya, kalau buka keaslian hidup saya, jemaat banyak yang rontok meninggalkan ke saya. Kalau tahu diri saya aslinya, standar manusia saja akan tinggalkan saya. Apalagi standar Tuhan yang begitu tinggi. Apalagi standar Tuhan yang sempurna. Saya tidak percaya Yesus mencintai saya. Engkau tidak tahu saja saya siapa. Dan Tuhan Yesus menjawab, aku tahu siapa kamu. Aku tahu siapa kamu lebih daripada kamu tahu dosa-dosamu sendiri. Aku tahu itu semua. Dan aku menanggung. Aku membayarnya. Saudara, orang yang sadar dirinya itu bukan siapa-siapa. Orang yang sadar bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Sampah. Harusnya dibuang. Rusak. Broken. Absolutely dead. Broken. Hancur. Kita adalah orang-orang seperti ini. Bahkan di hadapan manusia pun kita tidak layak. Di hadapan istri pun kadang-kadang kita mesti pura-pura. Pura-pura begini ya. Pura-pura baik dan lain sebagainya. Di hadapan orang yang kita paling tidak perlu pura-pura pun kadang-kadang kita pura-pura. Di hadapan anak pun, sudah. Kadang-kadang kita mesti pura-pura baik, sudah. Di hadapan Tuhan. Apalagi di hadapan Tuhan dengan standar yang paling tinggi, sudah. Tapi sudah di hadapan dia kita nggak bisa pura-pura. Tapi ya kita yang sadar kita pasti ditolak. Justru orang seperti ini yang paling tahu sudah, artinya pengampunan itu apa. Ketika Tuhan itu bicara, datang di dalam segala kesederhanaannya. Faktanya, saya datang kepada kamu pakai pengulangan, pakai bahasa yang paling bawah, pakai cerita yang paling bawah. Orang-orang sedemikian sudah baru akan bisa menerima pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita akan bisa dibawa di dalam kekaguman yang sejati. Benar-benar adakah? Ini bukan cuma ceritanya Disney. Ini bukan cerita dongeng. Benar-benar ada. Iya, kitab suci kita menyatakan. Kalau kita masih kurang percaya, saudara, kita bisa melihat tuh buktinya. Kita bisa lihat tandanya. Nanti, saudara, di dalam bagian-bagian akhir kitab suci kita, di bagian-bagian akhir Injil kita mendapat harganya yang dibayar itu mahal dan lunas, saudara. Ketika dia sendiri menanggung segala kelemahan kita. Ketika dia mengatakan, saya tahu itu, saya tahu kelemahanmu. Saya katakan bahwa di hadapan Taurat, kelemahan saya begitu besar.
Dan Tuhan Yesus katakan, saya tahu. Saya tidak percaya kalau engkau tahu. Nih, saya tunjukkan buruknya kamu. Saya tunjukkan kejelekanmu. Saya tunjukkan kerusakanmu yang saya tahu. Sudah lihat kepada salib. Disitulah ada kelemahan, keburukan, kerusakan, kehancuran dosa kita. Ada di sana semua. Ditanggung oleh Dia. Maka pelan-pelan kita bisa mengangguk dan percaya. Beneran ya engkau mengasihi saya. Beneran ya engkau mencintai saya. Kita mulai pelan-pelan bisa percaya itu. Kita akan dibawa di dalam kekaguman, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami berkat, belas kasihan, cinta kasih yang besar. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau bawa kami untuk kami punya dan keluarkan dari perbendaharaan kami hal-hal harta yang lama dan harta yang baru. Kami boleh mengerti kebesaran keindahan Tuhan di dalam Taurat. Kami juga boleh mengenal kebesaran keindahan Tuhan di dalam cinta kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus. Bawalah kami Tuhan dengan hal ini untuk kami boleh terus semakin mengenal, mencintai, mengagumi, berbakti, mengabdi, bertakwa seutuhnya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Saudara sekalian, satu buah informasi sudah, nanti hari Sabtu kita akan ada seri yang kedua dari sharing hidup ya, Injil Kerajaan dan Hidup dan Kesaksian bersama dengan Pendeta Ivan Raharjo. Pendeta Ivan Raharjo itu sudah mungkin kenal, beliau itu adalah penterjemah yang terus berkeliling pada waktu KPIN yang pertama. Beliau menerjemahkan kesaksiannya penginjil Michael Yu. Kiranya kita semua boleh terberkati. Besok Sabtu jam 6 sore. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Terpujilah Tuhan.